Siang nanti, WNI awak kapal World Dream akan dievakuasi ke Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta. Bagaimana prosesnya, apa yang akan dilakukan terhadap mereka di Pulau Sebaru Kecil ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto yang tengah ada di Ancol, Jakarta Utara. Pak Yuri, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Yuri, pada pukul berapa Pak tepatnya perkiraan nanti WNI kru kapal World Dream ini akan tiba di Pulau Sebaru Kecil? Kita harapkan pukul 14.00 ya, atau paling lambat nanti di 16.00, karena ini kan faktor cuaca, arus, gelombang ini juga menentukan perjalanan ini. Apakah kemudian proses hingga sampai saat ini masih berlangsung sesuai dengan rencana, Pak Yuri? Ya, kita sudah memperhitungkan ini semua, oleh karena itu kegiatan tidak akan terputus terkait dengan evaluasi dan observasi yang akan kita lakukan di saudara kita yang 188 orang. Baik, setibanya nanti di Pulau Sebaru Kecil akan diberlakukan observasi seperti apa prosesnya? Apakah sama dengan yang di Natuna atau seperti apa? Observasi sudah dilakukan sejak mereka on board di Suharso. Ya. Ini bukan rangkaian yang terputus-putus. Pada prinsipnya adalah pertama menjaga mereka tetap sehat, fisik maupun jiwa mereka. Oleh karena itu kita akan berikan aktivitas-aktivitas, kemudian kita memberikan asupan gizi, kita akan memberikan jam istirahat yang sangat cukup untuk mereka, sehingga kita yakini bahwa dengan kondisi fisik dan kejiwaan yang bagus, ini daya tahan tubuh dia akan menjadi semakin baik. Baik. Tapi mengenai proses observasi dan melihat mengevaluasi kesehatan, ini tidak jauh berbeda dengan WNI yang kemudian sempat dikarantina di Natuna ya, Pak Yuri? Ini SOP dari mekanisme observasi ya, berarti pemeriksaan kesehatan harus dilakukan setiap 12 jam, artinya kita akan lakukan di pagi dan di sore hari. Kemudian kita memberikan aktivitas-aktivitas fisik, jadi kita biarkan mereka cuma diam saja, tidak melakukan aktivitas apapun. Namun juga mereka harus kita pastikan kualitas istirahatnya, asupan gizinya, dan sebagainya terpenuhi dengan baik. Baik, Pak Yuri, perkiraan selesai proses observasi terhadap 188 WNI di kru kapal World Dream di Sebaru ini akan selesai kira-kira kapan, Pak? 14 hari sejak mereka on board di KRI Suharso, maka kita akan melakukan evaluasi lagi dengan melakukan swab untuk kita lihat lagi, dan ya, mudah-mudahan ini yang kita harapkan semuanya negatif sehingga kemudian aman bagi dia dan aman bagi keluarga yang akan menerima serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, Pak Yuri, bagaimana dengan proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang ada di Diamond Princess, Pak? Ini sudah sejauh mana pembahasannya, Pak? Kalau ini sesuatu yang berbeda, seperti yang telah disampaikan oleh hasil rapat tingkat menteri pada hari Kamis pagi kemarin, bahwa kita akan segera menyiapkan penjemputan ke Jepang sana dengan menggunakan pesawat terbang. Oleh karena itu dalam beberapa waktu kemarin termasuk tadi malam saya berkoordinasi dengan teman-teman yang akan kita siapkan menjemput ke Jepang, baik itu dari kru pesawat, tim kesehatan yang ikut menjemput maupun yang lain-lainnya. Kita detailkan sedetail mungkin supaya kemudian ada koordinasi yang cukup antara kita yang tim penjemput ini dengan KBRI yang ada di Tokyo, dan nanti juga ada koordinasi dengan otoritas Jepang, sehingga diharapkan bahwa ini akan berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan baik, karena pada hakikatnya pengalaman penjemputan di Wuhan kemarin itu ada pembelajaran untuk kita dengan perbaikan di sana-sini. Baik. Kapan penjemputan ini akan dilakukan, Pak Yuri, dan apakah bisa dipastikan nanti akan juga diarahkan ke Pulau Sebaru? Dari keputusan Menteri, rapat antar Menteri kemarin, kita akan melakukan penjemputan untuk kru yang menjemput, akan kita berangkatkan pada hari ini, estimasinya nanti sore lah sudah berangkat.
kemudian sampai di Jepang mereka akan sempat istirahat dahulu, kemudian berkoordinasi dengan otoritas tempat termasuk dengan KBRI tentang detail teknisnya. Karena kita tahu ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah. Karena ABK kita ini nanti kan harus turun dulu dari kapal di area pelabuhan, kemudian kita lakukan pemantauan, kemudian dipindahkan ke kendaraan darat, bis, kemudian dari bis ini bergerak menuju ke bandara, di bandara juga nanti harus turun, kemudian dari bandara turun naik ke pesawat. Ini ada ground handling yang dilibatkan. Dan ini akan terpisah dengan penerbangan reguler dan penumpang umum lainnya. Ini yang saya katakan bahwa perlu koordinasinya ketat. Karena tidak mungkin penumpang kita akan berada di ruang tunggu yang sama dengan penerbangan reguler yang lain, jalur yang sama dengan penerbangan reguler yang lain. Ini yang harus betul-betul cermat dan harus betul-betul teliti, penuh koordinasi dengan otoritas tempat. Baik, proses penerbangan dari Jepang ke Indonesia nanti akan seperti apa Pak prosesnya? Penerbangan ya tidak apa-apa, biasa saja karena memang secara reguler ada jadwal penerbangan dari Garuda menuju Jakarta kan. Kita akan mengikuti itu. Jadi tidak kemudian menggunakan sesuatu yang khusus karena ini akan menyulitkan terkait dengan izin dulu dan sebagainya. Jadi perkiraan yang dari Diamond Princess ini akan tiba di Pulau Sebaru kira-kira kapan Pak Yuri? Kita harapkan hari Senin mereka sudah. Oke, baik. Dan apakah ada perbedaan treatment Pak, observasi yang dilakukan kepada WNI dari Diamond Princess ini dibandingkan dengan yang dari World Dream? Pada sisi kewaspadaan mereka kita waspadai semua. Sebenarnya bukan bagaimana kita mengobservasi mereka, tetapi kita juga harus menanggung sebuah risiko untuk tim yang mengobservasi. Oleh karena ini bukan sebuah orientasi yang berpikir kepada mereka saja, harus dipahami bahwa teman-teman yang melaksanakan observasi di ring 1, yang melaksanakan kontak dekat dengan mereka, yang memberikan layanan kepada mereka, ini juga memiliki kemungkinan terinfeksi atau tertular yang tinggi. Oleh karena itu SOP sangat ketat kita berlakukan dan harus dipatuhi. Pak Yuri terakhir, tapi ada kekhawatiran Pak bahwa virus corona ini bermutasi sehingga kemudian tidak menimbulkan gejala-gejala terhadap penderitanya. Ini kemudian antisipasinya akan seperti apa Pak? Inilah yang bagian dari kewaspadaan kita ya dari awal. Karena kita kan juga selalu berkonsultasi dengan WHO terkait perkembangan kasus virus ini. Dan kemudian rekomendasi-rekomendasi WHO kita patuhi, kita ikuti. Oleh karena itu kekhawatiran iya, harus kita semua khawatir, tapi ketakutan tidak. Tetapi justru kehati-hatianlah yang dibutuhkan. Baik, Pak Yuri terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Yuri.